Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat pada hari ini, tanggal 24 Desember tahun 2023. Kita kembali bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Advent yang ketiga ini, yang tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhlah lutut yang bergoyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang mengalami pergumulan yang begitu rupa, persoalan yang dihadapi begitu pelit seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kalau ada perkataan yang memberikan motivasi, yang memberikan daya dorong pengharapan, sesungguhnya itu adalah hal yang baik, yang sangat diharapkan orang yang sedang bergumul tersebut. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu, di mana mereka menghadapi murka Allah karena dosa-dosa mereka, sehingga mereka mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Adanya ancaman Asyur yang saat itu mencoba melakukan invasi kekuasaan kepada daerah-daerah sekelilingnya, membuat bangsa Israel menjadi ketakutan, sehingga mereka seolah-olah meragukan kekuatan Tuhan. Dan pada saat itu mereka mencoba mengandalkan kekuasaan bangsa-bangsa lain seperti Mesir untuk membela mereka dalam kekuatan, pengaruh kekuatan bangsa-bangsa lain yang akan menguasai mereka. Saudara-saudara, menghadapi persoalan yang begitu pelik, seolah-olah bangsa Israel meragukan kuasa Tuhan. Seolah-olah mereka juga merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Dan pada saat itu Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan agar mereka tidak menjadi putus asa, agar dalam kondisi persoalan hidup yang sangat berat itu mereka tetap mau mengandalkan Tuhan, dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini mau mengajak bangsa Israel akan sebuah pemulihan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana pemulihan itu terjadi? Kita lihat saudara-saudara tadi, gambaran pemulihan itu digambarkan seperti padang gurun yang kering pada akhirnya bergirang. Biasanya
kalau padang gurun yang panas, yang seolah-olah tak ada kehidupan, bergirang ketika hujan turun. Itulah gambaran sukacita yang akan Tuhan nyatakan kepada bangsanya. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada suatu pemulihan, ada suatu sukacita yang mereka rasakan sebagai pengalihan dari hal yang tidak baik menjadi baik. Itulah gambaran sukacita yang akan dinyatakan oleh Allah kepada bangsanya. Bahkan mereka akan mengalami pemulihan tangan yang kuat dan lutut yang berdiri tegak, sehingga mereka tidak lagi menjadi tawar hati, tidak lagi tidak punya pengharapan, tapi senantiasa punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan berada di pihak mereka. Saudara-saudara, pada minggu ini kita diberikan tema Allah datang menyelamatkan umatnya. Pada minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan menguatkan kita. Allah akan datang menyelamatkan umatnya. Apa yang mau disampaikan saudara-saudara? Dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang mungkin mengalami pergumulan, persoalan seperti apa yang dialami oleh bangsa pilihan Allah. Tapi melalui firman Tuhan ini kita mau belajar yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Dalam kondisi tertekan, bangsa Israel mencoba mencari pertolongan kepada bangsa lain, seperti bangsa Mesir untuk melawan Asyur, untuk melawan bangsa-bangsa lain yang mencoba mau menghancurkan bangsa Israel. Tapi saudara-saudara, ternyata cara itu tidak berhasil. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan. Kenapa Tuhan meninggalkan mereka? Karena mereka meninggalkan jalannya Tuhan. Dan yang perlu mereka lakukan sesungguhnya adalah kembali melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Hari ini ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hari ini persoalan kita mungkin sungguh bermacam-macam sekali. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita mencoba mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, andalkanlah Tuhan dalam setiap persoalan kehidupanmu. Meminta pertolongan kepada orang lain, kepada seseorang, ya tidak salah. Tapi jangan sampai karena ada uluran tangan orang lain, kita melupakan Tuhan, menomorduakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan, maka Tuhan akan membuat caranya sendiri untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan. Karena Tuhan mampu untuk menolong kita dari setiap persoalan kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus optimis di dalam Tuhan. Dalam pergumulan kehidupan, biasanya memang orang akan mengalami tekanan. Dan ketika terlarut dalam tekanan itu membuat orang menjadi putus asa. Tapi lihatlah janji Tuhan.
Seperti dinyatakan di ayat 3 tadi, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Tangan yang lemah lesu, dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Lutut yang goyah, tidak bisa lagi untuk berjalan kemanapun. Tapi ketika tanganmu merasa lemah, ketika lututmu merasa tidak bisa berdiri lagi, maka berlututlah, lipatlah tanganmu untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan segenap keluh kesah dalam kehidupan. Dan ketika itu kita lakukan, maka tangan kita akan kembali teguh, tidak lagi goyah. Lutut kita kembali akan kuat, sehingga kita mampu untuk bekerja, mampu untuk pergi berjalan kemanapun, untuk mencari rezeki, melakukan pekerjaan, dan dengan cara itu Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah optimis, punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan biarkan lututmu tetap goyah dan engkau memaksa untuk berjalan. Jangan biarkan tanganmu yang lemah itu kau paksakan untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika tangan dan lutut itu tidak mampu untuk melakukan aktivitasnya, saatnya engkau datang kepada Tuhan, berlutut, melipat tangan, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tawar hati. Tawar hati adalah akibat dari ketakutan yang luar biasa. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di ayat 4 ini, kuatkanlah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Hari ini seperti tema kita, Allah datang menyelamatkan umatnya, sebagai gambaran tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi tawar hati. Orang yang tawar hati tidak mampu melakukan apa-apa. Orang yang tawar hati, dia akan menyerah dalam kehidupannya, cenderung menyerah, putus asa, tidak punya pengharapan. Tapi minggu Advent yang keempat ini, Tuhan kembali menegaskan tentang janjinya bahwa Ia akan menyelamatkan umatnya. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segenap pergumulan kehidupan kita. Apapun yang engkau alami hari ini, bagaimanapun beratnya persoalan kehidupanmu, Tuhan akan menyelamatkan. Dia akan segera mengangkat segala bebanmu ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang 3 pohon. Dalam ilustrasi ini, ketiga pohon ini bercerita antara satu dengan yang lain. Pohon pertama, dia bercita-cita agar kelak ketika dia ditebang, dia boleh dijadikan menjadi kotak yang bagus, diukir dengan baik, dijadikan kotak, dan pada akhirnya dia bisa tempat penyimpanan barang-barang berharga. Itu cita-citanya. Yang kedua, pohon kedua, dia bercita-cita agar ketika dia ditebang, dia dijadikan sebagai kapal pesiar, tempat raja-raja untuk pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Pohon yang ketiga, dia bercita-cita, kiranya aku jangan ditebang. Aku ingin menjulang tinggi, bisa dilihat orang dari bukit-bukit, dari mana saja ketika aku
bisa berdiri tinggi sekali. Saudara-saudara, pada suatu hari Regu, penebang pohon datang yang akan menebang ketiga pohon ini. Pohon pertama ditebang dan dia diberikan kepada tukang kayu. Kalau tadi cita-citanya dia ingin menjadi kotak yang bagus, tapi setelah diolah dia dijadikan menjadi kotak dan tempat makanan hewan, dan dia pun merasa kecewa. Pohon kedua, kalau tadi dia bercita-cita menjadi kapal pesiar, ternyata dia diberikan kepada tukang kapal, tapi dia tidak dijadikan kapal pesiar, tapi hanya kapal nelayan, tempat ikan yang bau sekali. Yang ketiga, cita-citanya ingin menjadi pohon yang tinggi, menjulang tinggi, tapi dia ditebang juga. Dan dia disimpan di sebuah gudang kayu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Pohon yang pertama tadi, yang ternyata berbeda dari keinginannya menjadi kotak bagus, tapi ternyata hari ini dia menjadi palungan, tempat makan hewan. Tapi tahukah saudara-saudara, pada akhirnya dia menjadi tempat bayi Yesus lahir di kandang domba. Kayu kedua, kalau dia berkeinginan menjadi kapal pesiar, tapi menjadi kapal nelayan, dan dia merasa bersedih, tapi pada akhirnya suatu hari Yesus datang dan duduk di kapal nelayan ini, dia mengajari orang banyak. Dan si kayu yang telah menjadi kapal nelayan ini tadi pun bersuka cita. Kayu ketiga yang tadi ditebang, pada akhirnya dia diambil menjadi salib Yesus, sehingga semua orang menatap ke kayu salib dari manapun, dari perbukitan, dari mana saja. Apa pesan moral dari ilustrasi ini? Saudara-saudara, dalam hidup kita, bila keinginan kita berbeda dari kenyataan, itu berarti kita tidak harus merasa bersedih, merasa putus asa. Tapi Tuhan punya rencana terindah dalam kehidupan kita, mengubah kenyataan yang ada menjadi sesuatu yang pada akhirnya akan menyenangkan kita. Tetaplah punya pengharapan. Jangan merasa bersedih ketika rencana-rencana kita mungkin belum nyata seperti apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan senantiasa bekerja kepada orang-orang yang senantiasa punya pengharapan di dalam kehidupannya. Allah datang menyelamatkan umatnya, maka kita akan diselamatkan. Tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan, agar Tuhan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah itu menguatkan dan selalu memotivasi kami dalam kehidupan kami. Amin.